Pemirsa, pemerintah memprediksikan bahwa laju perekonomian hingga akhir tahun masih dalam tren negatif dan hal ini seiring dengan masih rendahnya penerimaan negara dari sektor pajak. Kondisi perekonomian nasional diperkirakan masih akan melanjutkan tren negatif hingga akhir tahun. Kementerian Keuangan mengungkapkan perkiraan resesi yang akan terjadi berdasarkan penerimaan pajak di berbagai sektor yang mengalami kontraksi cukup dalam dibanding tahun lalu. Dalam konferensi pers APBN kita secara virtual disebutkan hingga Agustus 2020 penerimaan pajak masih mengalami tekanan yang sangat berat, terutama dari industri pengolahan yang selalu menjadi andalan pemerintah terkontraksi 16% secara tahunan. Pada kuartal 1 2020 penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan masih tumbuh 6,6%, namun pada kuartal kedua terkontraksi hingga 23,58%. Kontraksi berlanjut hingga Juli di mana penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan terkontraksi 28,9%, sedangkan di bulan Agustus 2020 sedikit membaik pada posisi minus 25,17%. Selain itu penerimaan pajak dari sektor perdagangan hingga Agustus 2020 juga terkontraksi 16,3%, namun khusus Agustus penerimaan pajaknya terkontraksi 22,45%. Sedangkan penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan dan asuransi hingga Agustus 2020 terkontraksi 5,5%. Untuk sektor konstruksi dan real estate penerimaan pajaknya hingga Agustus 2020 mengalami kontraksi 15,1%. Adapun penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga Agustus 2020 terkontraksi 35,7% secara tahunan. Rapuh. Jadi tadi walaupun PMI kita sudah di atas 50, kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,6. Sementara itu penerimaan pajak dari usaha transportasi pergudangan kembali mencatatkan kontraksi, di mana hingga Agustus 2020 minus 10,4%. Pada Agustus 2020 saja terkontraksi penerimaan pajak dari sektor usaha ini mencapai minus 34,19% atau lebih dalam dibandingkan dengan capaian pada Juli 2020 yang minus 20,93%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hans Kue. Ya, Pak Hans, baru saja disampaikan begitu dari pemerintah sendiri nampaknya cukup berat dalam memandang laju ataupun pergerakan perekonomian nasional di sepanjang tahun 2020. Bahkan Kementerian Keuangan juga sudah menyebutkan bahwa potensi resesi terbuka lebar begitu pada kuartal 3 tahun ini yang diprediksi akan tumbuh negatif. Meskipun pergerakannya antara sekitar 0% hingga minus 2%. Pak Hans sendiri sejauh mana ini bisa memberikan dampak yang signifikankah untuk pergerakan saham-saham ataupun emiten-emiten yang ada di dalam pasar modal? Ya, ini tahun yang berat mungkin bagi seluruh bisnis dan pemerintah juga ya. Kalau kita lihat ekonomi terpukul, yang dilakukan pemerintah saat ini nampaknya harus stimulus ya, kayak pajak kendaraan itu akan dihapuskan, gitu. Kemudian properti juga rencana akan dihapuskan. Kemudian memang hampir semua penerimaan pajak pemerintah saat ini mengalami minus semua ya, jadi tidak ada pertumbuhan, bahkan mengalami tekanan turun gitu. Industri pengolahan yang jadi andalan pemerintah juga mengalami turun juga ya penerimaan pajaknya gitu. Betul, Pak Hans. Jadi ini tentu berat bagi pemerintah gitu, di tengah memang pemerintah bertugas untuk menumbuhkan perekonomian lewat cara belanja pemerintah ditingkatkan, subsidi dinaikkan gitu. Jadi belanja pemerintah itu diharapkan mampu mendorong perekonomian ya, setelah kita tumbuh negatif 5,3 di kuartal kedua. Diharapkan belanja pemerintah mampu menopang ekonomi sehingga tumbuhnya bisa minus 1,1 sampai 2,9 ya menurut perkiraan Menteri Keuangan. Dan kita melihat memang ekonomi di kuartal ketiga ini akan minus 2 sampai minus 3%-an ya gitu.
Dan kuartal keempat akan sangat kembali ditentukan oleh belanja pemerintah ya, berapa efektif belanja pemerintah mampu mendorong perekonomian. Tapi tentu ada sesuatu yang negatif karena PSBB ini nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Itu dan dia, Pak Hans. Betul. Bisnis akan terganggu. Apalagi kalau kita lihat memasuki musim hujan ini tentu akan repot ya, karena kalau musim hujan itu identik dengan penyakit flu ya, dan COVID ini adalah varian lain yang sangat berbahaya gitu. Jadi Setuju. pemerintah harus memilih pro kesehatan atau pro ekonomi gitu. Jadi ini cukup berat. Belum lagi ya memang tekanan global ya. Kalau pandemik meluas, musim dingin masuk, diperkirakan wave kedua akan segera mencapai Uni Eropa. Dan bila terjadi kan kalau mereka melakukan lockdown, aktivitas bisnis global turun. Sehingga ini tentu juga akan mempengaruhi aktivitas bisnis di dalam negeri. Jadi ini tentu hit yang cukup berat ya. Oke, Pak Hans, berarti kalau kita cermati strategi investasi dong. Kalau ini kan beberapa waktu lalu juga banyak yang menyarankan kita hit and run, kemudian trading jangka pendek. Tapi ada juga analis yang menyatakan justru peluang kita untuk mengambil posisi investasi jangka panjang untuk sekitar kisaran 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Tapi seberapa yakin sebenarnya Anda melihat dari fundamental pasar modal di Indonesia bahwa tren juga akan berbalik arah seiring juga dengan berbagai langkah sejumlah negara juga yang terus melawan adanya COVID-19 termasuk Indonesia? Ya, ini masalah besarnya adalah kapan pandemi berakhir, itu adalah pertanyaan paling besar kalau kita mau melakukan investasi gitu. Tapi saya lebih setuju dengan strategi buying weakness ya. Jadi kalau indeks yang melemah, kita akan melakukan buying weakness. Tentu tidak di level-level sekarang ya. Di level ini kita pikir indeks masih cukup terjaga dan masih relatif agak tinggi ya. Jadi kalau saya lebih melihat level 45, 44, 46 itu level-level yang lebih aman gitu. Jadi ada koreksi level tersebut, lebih baik kita melakukan pembelian. Ada pelemahan sekitar sampai dengan 4.500-an begitu Pak Hans, sampai dengan range 4.600. Periode terburuk dari pandemi COVID ini belum tercapai ya kalau kita lihat untuk di global ya. Karena kalau begitu memasuki musim dingin, kita akan melihat pertaruhan besar apakah ekonomi akan terus dibuka dan membiarkan orang yang angka meninggalnya meningkat naik atau enggak gitu. Kayak Prancis, angka new daily case-nya itu udah lebih tinggi daripada bulan Maret. Tetapi mereka berhasil memaintain sehingga angka kematiannya sangat rendah di sana gitu. Tapi begitu angka kematian meningkat naik, tentu ini akan jadi masalah bagi pemerintahan ya, tekanan akan cukup besar. Seperti kita akan lihat kasus di Italia kan, ketika mereka break satu level tertentu, kapasitas rumah sakit tidak memadai, itu jumlah kematiannya meningkat naik ke atas. Nah ini tentu kita harus perhatikan dan kita cermati dengan seksama ya. Dan ini pasti punya imbas ke pasar Indonesia. Kita berharap pemerintah mampu menanggulangi pandemi COVID, tetapi kalau global mengalami tekanan turun, pasar kita juga pasti akan mengalami tekanan turun ke bawah. Yes. Lantas strategi dan juga mungkin rekomendasi saham-saham yang Anda pilihkan untuk pemirsa, apa saja Pak Hans? Apakah sektor perbankan juga yang Anda rekomendasikan semuanya tadi buy on weakness kah? Atau ada sektor lain yang cukup seksi, sehingga paling tidak di tengah pandemi, di tengah tekanan dan fluktuasinya dari pergerakan indeks, kita masih bisa mendapatkan cuan dari pasar modal? Ya, kalau secara jangka yang agak panjang, kita tentu akan memilih saham perbankan ya, jadi pilihan kita. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa memang mereka rata-rata mengalami tekanan turun ya. Betul Pak. Pandemi tekanan turun. Tapi begitu ekonomi membaik, tentu mereka ini yang jadi pilihan gitu. Artinya orang kalau yang pertama dilakukan ketika ekonomi membaik, bisnisnya jalan adalah membayar hutang ya. Jadi saham perbankan itu jadi pilihan kita. Kemudian kalau saham lain kita rekomendasi buying weakness kayak BSDE, Cepin, kemudian ICBP ya gitu. Ini saham-saham yang kita rekomendasi lebih baik buying weakness. Baik, ada BSDE, ICBP dan Cepin pun sama rekomendasinya buy on weakness begitu Pak Hans? Ya Pak. Baik, kalau kita lihat Bank BNI dan Bank Mandiri tadi sudah Anda katakan peluang 5.000 sampai dengan 5.300 untuk mengambil posisi entry. Kalau Bank BNI sendiri sebaiknya masuk di berapa ya Pak Hans? Ya, Bank BNI sebenarnya kalau kita lihat 4.420 sampai dengan 4.500 ini area-area yang cukup bagus untuk buying weakness ya di saham ini gitu. Jadi memang kalau kita lihat sekarang lagi menuju ke level support levelnya gitu.
Oke. Jadi pertaruhan juga kalau dia break ke bawah mungkin dia akan bergerak lagi turun ke periode-periode di sekitar Mei akhir ya. Setelah itu ada BSDE juga Anda rekomendasikan. Sektor properti ini kan cukup hedging Pak dengan adanya pandemi yang paling terhantam cukup dahsyat juga begitu dengan adanya tekanan jual yang akhirnya memang bisa dikatakan begitu masyarakat yang memilih untuk menyimpan dananya dibandingkan harus spending membuat sektor properti juga terpuruk Pak Hans. Ya, kalau kita lihat belajar dari kasus di Tiongkok sendiri ketika pandemi ini teratasi, yang terjadi di sana adalah mereka melakukan pembelian properti ya. Jadi orang biasanya berangkat pagi kerja, pulang sore, kemudian tidak ketemu, sekarang ketemu di rumah, ada yang konflik, ada yang ribut gitu, sehingga mereka harus membeli rumah baru gitu. Jadi, demand properti itu bergerak naik ke atas gitu. Jadi ketika orang ngumpul banyak di rumah, mereka merasa kurang nyaman sehingga demandnya bergerak naik ke atas. Kedua, pemerintah merencanakan pembebasan pajak juga untuk sektor properti, ini juga sentimen yang positif. Yang ketiga, kalau kita tahu siklus properti itu mulai akan bergerak naik ya dari tahun-tahun depan gitu. Jadi sektor ini tentu bisa jadi pilihan kita di jangka yang agak panjang gitu. Entry di berapa Pak BSDE? Ya, BSDE di 720 sampai 740 area buying window kita ya. Untuk BSDE ya. Kemudian ICBP, the best entry di berapa nih sebaiknya Pak Hans? Hari ini kita lihat juga naik 0,98%. Ya, ICBP kita bayar 9950 sampai 10.350 ya area akumulasi beli kita di ICBP gitu. Jadi consumer goods tetap menarik di periode apapun. Oke, berarti current price boleh dong di 10.350 Pak Hans? Ya, kalau kita lihat spekulasi buy kita memang di level-level ini. Baik, terakhir Cepin Pak Hans, bagaimana singkat saja untuk entry levelnya? Ya, Cepin kita rekomendasi Bank Indonesia 5.600 sampai 5.750 ya. Kalau menurut kita harusnya periode pandemik permintaan pembelian ayam, protein ini harusnya juga cukup kuat di pasar. Baik, itu dia beberapa saham yang cukup beragam didominasi oleh sektor perbankan yang direkomendasikan oleh Pak Hans Kui, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian properti ada BSDE dan sektor lainnya ICBP serta Cepin, begitu ya Pak Hans. Rata-rata semuanya adalah buy on weakness meskipun hari ini indeks harga saham gabungan sedang mengalami rebound. Pak Hans, terima kasih Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Hans. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.